Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Ustadz Adi. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kali ini kita akan bincang-bincang lagi Ustadz tentang seputar kemerdekaan. Kan bulan ini kan bulan Agustus. Bangsa Indonesia kan bulan Agustus itu meriah, ramai memperingati hari kemerdekaan, seperti ada lomba, ada konser biasanya gitu untuk memperingati hari kemerdekaan itu. Terus yang pengen saya tanyakan itu, apa sih sebenarnya kemerdekaan itu menurut Islam, pandangan jenengan itu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Menarik ya, ini kadang kita lihat kondisi kita ini, alhamdulillah sudah merdeka ya, tapi belum pernah atau mungkin jarang sekali kita melihat dari sisi pandang apa sih sebetulnya merdeka menurut Islam. Nah, kalau boleh kita lihat sejarah ya, pernah ada sahabat itu diutus untuk menghadap Panglima Rustum ketika itu ya, di Persia, namanya Rabi bin Amir. Beliau ditanya gitu ya, apa misi kedatangan Rabi bin Amir itu ke Persia kan begitu ya. Ketika itu kan mau perang tapi bertemu dengan Panglima Rustum. Apa jawabnya? Rabi bin Amir mengatakan bahwa kami diutus oleh Allah untuk memerdekakan manusia dari penghambaan atas manusia yang lain, dari kedoliman menuju keadilan Islam. Jadi kalau ditarik di sini, kita bisa melihat bahwa penaklukan saat itu ya, kaum muslimin itu menyebarluaskan Islam itu semata-mata untuk agar memerdekakan manusia dari penghambaan manusia yang lain ya. Jadi manusia itu karena itu yang menciptakan Allah ya, maka manusia itu mestinya harinya tunduk dan patuh dengan syariat Allah ya. Dengan seperti itu maka betul-betul namanya keadilan Islam ya, itu akan bisa didapatkan oleh seluruh manusia, tidak ada yang didolimin gitu. Nah itu kira-kira kita bisa tarik di situ arti kemerdekaan menurut Islam. Apakah kemerdekaan itu sama menurut Islam atau menurut demokrasi mungkin kapitalis itu? Nah ini menarik ya, ketika kita sekarang itu merdeka, orang mengartikan tidak adanya penjajahan secara fisik ya. Kemarin kan gitu ya, sebelum kita 17 Agustus kita penjajahan itu secara fisik sehingga orang itu ketika ada proklamasi itu menganggap dirinya sudah merdeka. Padahal kalau ditarik dari definisi yang disampaikan Rabi bin Amir tadi, kan pertanyaannya apakah benar manusia atau kita ini sudah diatur dengan Islam? Karena intinya itu kemerdekaan. Ya. Nah, kita lihat sekarang kenyataannya. Kita itu diatur dengan Islam atau diatur dengan kapitalisme, ya. Nah, kita bisa lihat ya. Ternyata kita masih meskipun merdeka secara fisik, tapi kapitalisme itu masih menjadi sistem yang diterapkan di negara kita dan negara-negara seluruh kaum muslimin ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya terjadi pasti ada kedoliman ya, ketidakadilan. Itu kita bisa melihat ya, kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Dan itu sebetulnya penjajahan dalam arti yang lain ya. Jadi penjajahan itu tidak harus diartikan adanya pasukan secara fisik masuk ke suatu negara, enggak, tetapi ketika itu tidak diterapkan Islam sehingga terjadi ketidakadilan, kedoliman dan sebagainya, itulah sebetulnya terjadi penjajahan. Dan itu sebetulnya kita rasakan kan gitu ya. Kita rasakan ya. Di hari ini ya, kondisi ekonomi mungkin ya sebagian besar kita, saudara-saudara kita itu banyak yang tidak beruntung, daya belinya menurun ya begitu ya. Baik itu terkait dengan dampak pandemi dan sebetulnya dari sistem ekonomi kapitalisme. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana dampak sosial ya, ketika remaja itu tidak tahu arah tujuan, bagaimana dia itu menjadi generasi yang seharusnya
ya didambakan umat agar bisa meneruskan perjuangan ini. Oh, jadi pada intinya apakah kita sekarang itu sudah merdeka atau belum? Intinya itu kita belum merdeka nih Ustaz. Kalau dilihat dari segi apa ya? Segi uh, brand ekonomi, terus sosial, itu kita masih dijajah ya? Ya, memang kenyataan kalau kita bilang merdeka secara fisik, kita sudah tidak kan Ya, begitu kalau ya. fisik sudah ya nggak Betul, perang tapi gitu. ya, tapi kalau secara ekonomi kan pertanyaannya apakah itu bisa memberikan kesejahteraan untuk semuanya. Bisa dari segi hukum apakah bisa memberikan keadilan untuk semuanya. Dari segi sosial apakah itu generasi kita ya, diri kita diatur dengan sistem Islam dalam pergaulannya. Nah, kalau tidak ya dan memang yang terjadi demikian, itu artinya kita belum merdeka ya. Karena yang diinginkan oleh Allah itu betul-betul merdeka dalam arti ya ketika manusia itu taat pada Allah, hukum Allah diterapkan sehingga apa? Sehingga kezaliman itu hilang, menjadi keadilan ya. Orang itu bisa sejahtera hidupnya. Nah, itulah yang mungkin jadi pandangan kita yang seharusnya seorang muslim itu menyadari itu yang harus diperjuangkan kan begitu ya. Kalau dulu mungkin masa sebelum kemerdekaan itu kita berjuang secara fisik, nah sekarang itu berjuang ke arah bagaimana Islam itu bisa tegak dalam kehidupan kita. Ya. Tapi sekarang itu gini, banyak anak remaja generasi muda itu apa ya, lalai bahwa merasa dirinya, bangsanya itu sudah merdeka. Jadi dengan santainya dia apa ya, gembira gitu intinya itu. Ya itu memang mau nggak mau ya ketika orang kondisi masyarakat itu secara sistem sosialnya itu membebaskan ya orang itu berekspresi, orang itu mengaktualisasi diri tanpa norma-norma Islam yang terjadi ya seperti itu ya. Kemarin mungkin kita viral ya di Cayam Fashion Week itu kan menunjukkan bahwasanya pemuda kita itu ya hanya berpikir sesaat apa kenikmatan ataupun hedonis sesaat yang begitu ya. Ya, jadi orientasinya hanya pada dunia ya, pada kesenangan. Padahal dalam Islam kan tidak ya. Kita itu dibimbing oleh Allah ya melalui lewat Rasulullah bahwa orientasi seorang muslim yang beriman itu ada orientasinya akhirat kan begitu. Nah, dunia ini hanya sarana bagaimana menuju ke sana kan begitu. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya kaum muslimin itu menyadari bahwa kalau kita itu ingin benar-benar merdeka secara hakiki, ya kita harus kembali menerapkan syariat Islam, memperjuangkan penerapan syariat Islam. Oke. Oh gini, yang terakhir ini, gimana Ustadz caranya atau kewajiban kita untuk mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya itu? Ya, jadi kita tahu bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu kan adalah ketika penerapan syariat Islam itu bisa secara kafah diterapkan secara total di masyarakat. Nah, ketika kaum muslimin sekarang belum menyadari arti pentingnya kemerdekaan yang hakiki itu, maka ini tugas tanggung jawab kita, ya, agar bagaimana seluruh kaum muslimin ini didakwahi, ya, disadarkan agar mereka mau memperjuangkan Islam yang ini untuk kebaikan diri mereka sendiri ya. Kita semua seluruh manusia untuk bisa menyelamatkan seluruh manusia. Jadi itulah pentingnya dakwah ya. Jadi sudah menjadi suatu kewajiban bahwa sebagaimana dulu Rasulullah ketika kondisinya Islam itu belum diterapkan ya beliau berjuang ya bersama para sahabat bagaimana agar Islam itu bisa diterapkan, bisa diterima oleh manusia dan manusia itu menyadari pentingnya Islam itu hadir dalam kehidupannya. Ya, jadi kalau kita mau mensuri teladan Rasulullah, ya itulah yang sekarang itu yang paling urgent dilakukan ya, generasi muda Islam terutama ya, untuk ke arah sana. Jadi pada intinya itu solusinya itu dakwah, menyadarkan umat Islam, menyadarkan generasi muda bahwa kita ini belum merdeka, kita ini masih dijajah dengan ekonomi, budaya dan lain-lain gitu ya Ustaz. Betul, betul. Itu yang memang tugas kita untuk
menyadarkan ya khususnya kaum muslimin, khususnya para pemuda-pemudi generasi muda Islam itu agar punya orientasi ke akhirat ya, orientasi agar bagaimana Islam itu bisa ditegakkan dan bisa menyelamatkan, memberi keadilan untuk seluruh manusia. Oke. Ya. Soalnya di desa maupun di kota itu banyak pemuda yang terlena. Bukan pemuda juga sih, semua masyarakat. Kalau hari Agustus itu banyak diadakan kegiatan, perayaan, bahkan ada yang maaf ya melanggar syariat, misalnya pawai, terus ada yang macak laki-laki macak perempuan gitu pawai. Banyak di desa-desa masih kayak gitu. Iya, jadi itu memang tidak bisa dihindari ketika sistemnya itu bukan Islam ya. Jadi itu yang justru menjadi keprihatinan kita kan begitu ya. Harusnya kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Allah pada kita ini betul-betul bisa memberikan itu tadi keadilan ya, kesejahteraan kepada kita. Nah, ketika itu belum terjadi, nah berarti apa yang jadi persoalan kan begitu ya. Ternyata apa? Ketika Islam itu belum menjadi diterapkan di dalam kehidupan kita. Ya. Oke, Ustadz, cukup sekian ya bincang kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Semoga bincang-bincang ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi penonton semua, ya. Ya, baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.